Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang PPh pasal 29 dan 28A. PPh pasal 29 yaitu pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada surat pemberitahuan atau SPT tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahunan pajak yang bersangkutan dikurangi kredit PPh. PPh pasal 28A yaitu berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 28A, PPh lebih bayar terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajaknya. Maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Subjek PPh pasal 29 yaitu karena pelaporan SPT tahunan PPh itu bisa dibilang akan dilakukan oleh setiap WP, maka pelaporan SPT pajak penghasilan yang menimbulkan kurang bayar sesuai ketentuan pajak penghasilan pasal 29. Maka subjek pajak penghasilan 29 ini bisa terjadi pada WP orang pribadi dan WP badan. Ketentuan pembayaran PPh kurang bayar sesuai PPh pasal 29. Yang pertama yaitu WP orang pribadi. Untuk WP orang pribadi, kekurangan pajak yang merupakan pajak penghasilan pasal 29 ini harus dilunasi paling lambat 31 Maret jika tahun buku sama dengan tahun kalender. Yang kedua ada WP badan. Sedangkan bagi WP badan, pajak penghasilan pasal 29 kurang bayar ini harus dibayarkan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April. Selanjutnya tarif pasal 29 dan PPh pasal 28. Yang pertama itu tarif pajak penghasilan pasal 29 orang pribadi pengusaha tertentu. Yang pertama ada PPh pasal 25 yang sudah dilunasi, itu sama dengan 0,75% dikali jumlah penghasilan omset per bulan. Kedua ada PPh pasal 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang masih terutang dikurangi PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Kedua ada tarif pajak penghasilan pasal 29 WP badan. Yang pertama angsuran PPh pasal 25 dikurangi PPh terutang tahun lalu dikali 12 bulan. Yang kedua ada PPh pasal 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang terutang dikurangi angsuran PPh pasal 25. Selanjutnya ada penyetoran PPh pasal 29 dan 28A. Jika pada akhir tahun ada pajak yang lebih bayar atau PPh pasal 28A, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut akan diakumulasi pada pembayaran tahun pajak berikutnya. Sedangkan jika pada akhir tahun pajak ternyata masih ada pajak yang masih kurang dibayar atau PPh pasal 29, maka perlu dilakukan penyetoran PPh pasal 29 dengan menggunakan surat setoran pajak paling lambat sebelum SPT tahunan PPh disampaikan. Selanjutnya yaitu pelaporan PPh pasal 29 dan 28A. Dalam pelaporan PPh pasal 28A yang lebih bayar, maka kelebihan pajak tersebut harus dikembalikan kepada WP atau diakumulasi pada tahun pajak berikutnya. Sedangkan pelaporan PPh pada pasal 29 sudah terintegrasi atau menyatu dalam SPT tahunan PPh. Prosedur penyampaian SPT tahunan PPh harus sesuai dengan UU KUP. SPT tahunan untuk WP badan dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah menggunakan form 1771 per dolar dan lampirannya. Selanjutnya akuntansi PPh pasal 29 dan 28A. Prosedur pencatatan akuntansi PPh pasal 29 harus didasarkan pada PSAK nomor 46 dalam laporan laba rugi. Besarnya PPh yang terutang selama 1 tahun pajak dicatat dengan mengurangi laba bersih sebelum pajak. Pencatatan jurnal penyetoran PPh pasal 29 dilakukan dengan mendebit uang muka PPh pasal 29 dan mengkredit kas. Namun apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak penghasilan atau PPh pasal 28A, maka kelebihan pembayaran pajak dicatat dalam akun piutang PPh. Dokumen dasar atau sumber wajib pajak untuk membuat jurnal adalah SPT tahunan PPh.
Dengan kata lain, jurnal atas PPh pasal 29 ini dibuat setelah SPT tahunan PPh selesai dibuat. Dalam mekanisme pasal 29 ini, terlebih dahulu WP harus menghitung jumlah PPh yang kurang atau lebih bayar. Jika ternyata ada PPh yang kurang bayar, maka WP harus menyetorkan kekurangan pembayaran PPh sebelum disampaikan SPT tahunan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.